Selamat datang kembali. Di video ini kita sudah berada di pertemuan ke-24 mengenai belajar HTML untuk pemula. Dan untuk video ini, kita akan bahas mengenai radio button pada elemen form di HTML. Dan di sini saya sudah punya file pertemuan _24 .html, dan file ini sudah saya jalankan di aplikasi web browser, tepatnya Google Chrome. Nah, untuk radio button pada elemen form itu digunakan untuk membuat daftar pilihan, di mana di antara dari beberapa pilihan tersebut hanya satu yang dibolehkan oleh user untuk dipilih. Nah, misalnya kita akan membuat daftar pilihan yang terkait dengan jenis kelamin, di mana di antara kedua pilihan tersebut hanya satu yang dibolehkan oleh user untuk dipilih. Kalau bukan laki-laki, berarti perempuan. Nah, untuk membuat input dengan radio button, ini kita awali dengan take input, seperti ini. Kemudian nilai dari atribut type-nya, ini kita ganti dengan radio. Nah, sampai di sini, jangan lupa di save. Kita lihat hasilnya dulu di browser. Saya refresh. Nah, maka kita akan dibuatkan lingkaran kecil seperti ini yang bisa diklik oleh user. Nah, atau ini kita berikan keterangan yang terkait dengan radio button. Ini saya bungkus dengan tag P Kita kasih masuk ke dalam paragraf. Kemudian tag untuk P-nya ini saya pindahkan ke sini. Kemudian di sini saya tambahkan keterangan, misalnya jenis kelamin. Nah, kalau saya refresh di web browser, ini sudah ada jenis kelamin. Nah, untuk memberikan daftar pilihan yang terkait dengan radio button ini, itu kita ketiknya di sini setelah tutup kurung siku dari tag input. Nah, misalnya di sini laki-laki, saya refresh di browser. Nah, ini sudah ada. Atau visual documentnya kita maximize supaya luas dilihat. Nah, selanjutnya untuk membuat daftar berikutnya, perempuan. Di sini kita buka tag input lagi. Kemudian nilai dari atribut type kita ganti dengan radio. Kemudian di sini perempuan. Nah, sampai di sini jangan lupa di save. Kita lihat hasilnya lagi di browser. Refresh. Nah, kita sudah punya dua daftar pilihan, di mana di antara dari kedua pilihan ini hanya satu yang dibolehkan oleh user untuk dipilih. Nah, akan tetapi jika saya pilih jenis kelamin laki-laki, ini sudah betul laki-laki. Kalau saya pilih perempuan, kalau saya klik, nah ini dua-duanya terpilih. Nah, ini hati-hati kalau seperti ini, jenis kelamin ada dua, laki-laki dan perempuan. Nah, untuk mengatasi masalah seperti ini, di Visual Studio Code itu ada atribut, ada atribut name. Nah, nilainya ini jenis kelamin. Lalu di sini kita tambahkan lagi atribut yang sama, atribut name, kemudian nilainya jenis kelamin. Jadi fungsi dari atribut name ini itu untuk memberitahu web browser bahwa input dengan type radio yang kita bikin itu merupakan satu grup. Nah, sekarang kalau kita lihat hasilnya di browser, ini saya refresh. Kalau saya pilih laki-laki, ini sudah betul laki-laki. Jika user memilih perempuan, maka akan pindah ke perempuan tanpa di checklist dua-dua. Jadi itu merupakan efek dari atribut name.
Jadi sekali lagi bahwa atribut name untuk memberitahu browser bahwa input radio yang kita bikin itu merupakan satu grup. Nah, di mana nilai dari atribut name ini yaitu harus sama. Dan satu lagi atribut di sini untuk radio button yaitu atribut value. Ya, jadi atribut value ini yang nantinya akan dikirim dan diproses di database. Nah, nilainya ini laki-laki. Kemudian ini juga kita tambahkan atribut value perempuan. Kedua atribut ini, ya, name dan value itu wajib ada ketika kita membuat input dengan type radio. Ya, jadi sejauh ini atribut value yaitu tidak memiliki makna apapun. Ya, karena atribut value ini ya nantinya akan diproses menggunakan bahasa yang lain. Ya, misalnya bahasa PHP dan MySQL. Ya, ketika kita nanti sudah berinteraksi dengan database. Nah, atau ini bisa saya contohkan dalam kasus yang lain, misalnya golongan darah. Ya, di mana golongan darah ini hanya satu yang boleh dipilih oleh user. Nah, misalnya di sini untuk daftar pilihannya, misalnya golongan darah O. Yang ini saya ganti golongan darah B. Ya, kita butuh lagi di sini, saya enter di bawahnya, buka tag input. Kemudian nilai dari atribut tabnya kita ganti dengan radio. Lalu kita berikan atribut name. Nah, untuk atribut name-nya untuk sementara ini kita samakan ya. Ini jenis kelamin. Nanti kita ganti sekalian. Lalu satu atribut lagi, atribut value. Ya, atributnya sekarang ini kita sesuaikan dengan daftar pilihannya ya. Kalau di sini AB, maka di sini AB. Ya, karena nilai dari atribut value ini itu yang nantinya akan dikirim ke server database ya. Ya, satu lagi di sini. Input dengan type radio. Lalu atribut name. Saya samakan jenis kelamin. Lalu atribut value. Ya, golongan darah A. Nah, sampai di sini kita lihat hasilnya di web browser. Kita refresh. Nah, golongan darah, saya pilih golongan darah O. Kalau saya pilih B, maka yang dipilih B. Kalau saya pilih AB, maka yang dipilih adalah AB. Kalau saya pilih A, maka yang dipilih adalah A. Nah, hati-hati di sini mengenai nilai dari atribut value. Di sini, daftar pilihannya adalah golongan darah O. Ya, tapi nilai dari atribut value adalah laki-laki. Hati-hati, nilai ini yang nanti akan dikirim ke database. Ya, jadi ini kita sesuaikan O. Ini perempuan, kita ganti B. Dan untuk atribut name ya ini sebenarnya bebas, tapi ini alangkah bagusnya ya. Ini kita sesuaikan dengan keterangan yang terkait dengan radio button. Ya, dalam hal ini golongan darah. Berarti yang jenis kelamin itu kita ganti dengan golongan darah. Nah, ini bisa dibloknya seperti ini. Kemudian tekan Ctrl D. Ya, Ctrl D lagi. Ctrl D lagi. Ya, sebanyak 3 kali. Ini untuk memblok kata yang sama. Jadi sini kita bisa ganti sekalian. Ini golongan underscore darah. Jadi satu tips untuk pemberian nilai dari atribut name ya. Ini usahakan jangan menggunakan spasi ya. Kalau misalkan terdiri dari beberapa kata, untuk memisahkan kata tersebut, pisahkan dengan tanda underscore.
Ya, jadi begitu mungkin mengenai radio button ya pada elemen form di HTML yang digunakan untuk membuat daftar pilihan, ya di mana dari beberapa daftar pilihan tersebut hanya satu yang dibolehkan oleh user untuk dipilih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.